Dalam pengepungan yang masih berlangsung, duo pedang Tianshan telah merasakan kekuatan sang pemimpin prajurit sisa. Menurut mereka meskipun bakatnya cukup hebat, tapi kekuatan Huo dirasa masih kurang. Keduanya juga telah merasakan kekuatan Lu Bu yang meskipun dia punya gelar sebagai dewa perang, akan tetapi dia dianggap sama sekali tak memiliki semangat juang dalam pertarungannya. Para prajurit yang melakukan pengepungan dan melihat Huo dan Lu Bu yang sudah cukup lama terdiam beranggapan kalau kini keduanya sedang mengulur-ulur waktu, padahal itu sama sekali tidak ada gunanya. Mereka yakin jika prajurit Xiutu yang lagi menerobos gerbang depan juga sudah mengamankan kemenangan. Dari arah luar nampak seorang prajurit yang mengibarkan sebuah bendera. Itu merupakan sebuah tanda apabila para pemberontak yang berada di luar sudah pada dibereskan. Itu kabar yang bagus menurut Dong Zhuo, karena saat ini Liru masih dianggap sebagai pengkhianat oleh banyak prajurit. Dong Zhuo akan membebaskan Liru dari tuduhan tersebut dengan cara memberikan sebuah surat perintah yang telah Dong Zhuo buat. Liru harus membacakan isinya kepada semua prajurit di area luar. Setelah mendengar isi dari surat perintah tersebut, Dong Zhuo yakin para prajuritnya bakalan langsung paham bahwa pengkhianat sebenarnya bukan Liru, melainkan Lu Bu. Huo bertanya-tanya, kata Lu Bu sebelumnya selama Zhang Liao yang menjaga gerbang segalanya bakalan aman, tapi malah sebaliknya. Liru di sini beranggapan jika Lu Bu telah menyia-nyiakan bakat hebat seperti Zhang Liao yang harus tewas gara-gara ambisi Lu Bu yang terlalu besar. 可惜呀，那就劳烦你先下去为我通传了。 Lu Bu tiba-tiba bersimpuh dan mulai tertawa seperti orang aneh sebelum ia berkata, mendaki gunung Tai membuat dirinya menganggap dunia itu terasa kecil, dan itulah gambaran yang sedang terjadi di hadapannya. Iya sih, tapi jalan gunung itu terjal dan berliku. Sayang sekali Lu Bu mesti jatuh dan hancur berkeping-keping sebelum bisa sampai ke puncaknya, kata Dong Zhuo. Liru bersama dengan sebuah pasukan kemudian keluar dari aula membawa surat perintah yang akan ditujukan kepada para prajurit di bawah komando Dong Zhuo. Di tengah jalan pasukan pengintai pun berpisah dari barisan melewati jalur lain. Selama perjalanan ke arah gerbang, Liru sama sekali tidak mendengar dentuman suara pertarungan, membuatnya mengira semua pasukan yang ditempatkan Lu Bu pasti sudah selesai dibasmi. Dengan demikian maka dia bisa tenang memberikan kabar kepada seluruh dunia bahwa Lu Bu telah melakukan pemberontakan yang besar. Bukti lengkapnya juga sudah didapatkan, jadi Lu Bu gak bakalan bisa lagi mengelak. Sebelum masuk melewati lorong gerbang, seorang prajurit dari luar memberikan kabar jika Kem Wu Wei telah menerobos masuk ke dalam kota kekaisaran, membunuh semua prajurit yang mereka temui tanpa bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, ketika menahan gerbang, Li Su sempat khawatir ketika ada bala bantuan musuh yang datang. Tapi ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata yang datang bukan bantuan milik Liru, melainkan prajurit Kem Wu Wei. Salah satu pemimpin Kem Wu Wei, Jenderal Wang, minta maaf kepada Li Su karena mereka datang terlambat. Sebelumnya setelah mendengar kabar Liru yang melakukan kejahatan gak jadi dihukum mati, perwakilan Kem Wu Wei datang ke lokasi tahanan Liru untuk melihat situasi. Tapi pas tiba di sana, mereka sama sekali gak melihat Liru di sel manapun. Untuk mengetahui info lebih lanjut, para prajurit Kem Wu Wei kemudian cari info dari warga sekitar, hingga akhirnya didapati kalau Liru yang hilang dari selnya sedang membawa pasukan untuk mengepung istana. Maka dari itulah Kem Wu Wei mengambil inisiatif untuk datang ke tempat ini demi menghabisi Liru sang pemberontak. Berikut dengan para prajurit yang lagi bertarung sama pasukan Li Su pun ikut dibabat karena dianggap berada di bawah kendali Liru si pemberontak. Di sisi lain, Guo Ang yang sebelumnya kena banyak anak panah taunya masih hidup dan sama sekali nggak terluka. Semua itu karena armor super tebal yang dia gunakan, bikin anak panahnya nggak bisa tembus sampai ke dalam tubuhnya. Setelah ini yang perlu dilakukan cuma tinggal mengabarkan bahwa Liru bersekongkol dengan prajurit sisa untuk membabat Perdana Menteri Dong Zhuo. Semua yang ada di istana serta Kem Wu Wei harus tahu tentang hal ini supaya rencana Lu Bu yang licik bisa berjalan lancar. Kita kembali ke Liru yang mendapatkan kabar dari seorang prajurit bahwa pihaknya telah diserang dari depan dan belakang, menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Agar korban tak semakin banyak sekaligus membenarkan situasi yang sedang melenceng, Liru bersama dengan pasukannya pun bergegas melanjutkan perjalanan ke arah luar. Tapi ketika berjalan di area lorong gerbang, prajurit yang ngasih kabar dan memimpin jalan di depan, kepalanya copot kena tebasan pedang dari Zhang Liao yang taunya masih ada di dalam keadaan fit. 还有机会吗？
Kembali ke Lubu yang menjelaskan kepada Dong Zhuo tentang kalimat Gunung Tai yang sebelumnya dia ucapkan berasal dari seorang filsuf Cina bernama Meng Zi. Jadi ketika Lubu ada di puncak gunung, dia tiba-tiba melihat betapa kecilnya dunia Dong Zhuo. Sombong sekali Lubu, padahal sekarang lagi dikepung. Bukan cuman itu, dia juga menegaskan bukan hanya Dong Zhuo yang bakalan dia bikin meninggal, tapi semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut juga bakalan sekalian dia bikin meninggal. Ngeri. Tentu saja jika semua orang yang ada di sana mokai, maka tak akan ada lagi orang yang tahu tentang keburikan Lubu yang juga secara otomatis akan mewarisi kekuasaan Dong Zhuo. Dalam rencana yang telah dibentuk, Lubu telah memprediksi akan ada pasukan Xiutu yang berada di bawah komando Liru yang akan datang ke sini sebagai bala bantuan. Meskipun tahu akan hal tersebut, Lubu tetap mengambil konsekuensi masuk ke dalam istana karena dia punya langkah lanjutan. Mendengar kata-kata Lubu yang begitu percaya diri, dua pedang Tianshan yakin kalau Lubu pasti cuma lagi menggertak doang. Sebelum akhirnya seorang prajurit yang pergi keluar bersama Liru kembali untuk memberikan informasi jika Kim Wu Wei datang ke sana, menerobos masuk ke dalam kota dan membabat setiap prajurit yang mereka temui. Seketika semua prajurit kebingungan. Kenapa Kim Wu Wei malah menyerang mereka? Padahal mestinya prajurit Kim Wu Wei itu kan merupakan petarung garis depan yang setia sama Dong Zhuo. Ya, tentu saja alasannya karena Liru yang datang ke tempat ini sambil bawa banyak pasukan. Karena menganggapnya sebagai pemberontak, prajurit Kim Wu Wei pun menumpas semua prajurit yang mereka lihat dengan alasan untuk melindungi Dong Zhuo. Siasat penyebaran berita palsu yang dilakukan oleh pihak Lubu seketika membuat para prajurit di dalam ruangan pada kepanikan. Demi meluruskan kesalahpahaman yang sedang terjadi, beberapa orang jenderal pun berniat untuk pergi keluar melaporkan kejadian yang sebenarnya. Tapi sepertinya tak semudah itu. Lubu mengambil tombaknya dan dengan cepat mengibas para jenderal yang berniat untuk keluar dari dalam ruangan. Seperti kata Lubu sebelumnya, dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka yang ada di dalam ruangan pergi begitu saja. Dong Zhuo sama sekali tidak merasa khawatir sebab Liru yang sebelumnya keluar akan segera memberikan surat perintahnya kepada para prajurit. Ketika surat itu tersampaikan, maka semua prajurit termasuk Kim Wu Wei akan balik melawan Lubu. Ya, cuma sayangnya Liru kini dihadang sama Zhang Liao yang muncul di area lorong gerbang masuk. Zhang Liao sebagai kapten pengawal istana juga sudah minta kepada para prajurit Kim Wu Wei untuk tidak masuk ke tempat ini sebelum mendapatkan izin dari dirinya. Jika saja surat perintah Dong Zhuo tersampaikan kepada para prajuritnya di luar, maka tentu saja Lubu akan berada dalam masalah. Maka dari itulah, dalam situasi tersebut tak ada pilihan lain baginya selain menghabisi seluruh petarung yang ada di dalam aula tersebut. Dan tentu saja dalam pertarungan yang akan kembali berlanjut, Lubu akan mendapatkan bantuan dari pemimpin prajurit sisa, Zhao Huo. Sementara di area lorong ada Zhang Liao yang memberikan tanda goresan di kedua sisi dinding. Musuh yang berusaha melewati tanda tersebut tidak akan selamat dari tangannya. Di pertarungan lanjutan yang terjadi, Huo harus kembali berhadapan dengan dua pedang Tianshan. Sementara Lubu harus berhadapan dengan para jenderal dan prajurit elit tanpa nama yang jumlahnya sangat banyak. Tidak seperti sebelumnya, sekarang Lubu bertarung secara normal. Dia bahkan sempat memberikan bantuan kepada Huo, menghancurkan fokus dua pedang Tianshan, seakan-akan dia seperti mau bayar budi ke Zhao Huo sebelumnya. Di sisi lain, Zhang Liao yang juga harus berhadapan dengan banyak orang bisa bertahan dengan baik. Medan lorong tersebut memberikannya keuntungan, di mana musuh yang cuma datang dari arah depan tidak bisa melakukan pengepungan. Lubu yang rencananya masih berjalan lancar terlihat bertarung dengan gagah. Tombaknya menyapu banyak para elit dan jenderal yang coba main keroyokan. Menyaksikan pembersihan yang dilakukan oleh Lubu, pada akhirnya mau nggak mau Dong Zhuo pun juga mesti turun tangan secara langsung untuk menghadapinya. Di arah luar, tangan prajurit Kim Wu Wei yang gak dibolehin buat masuk ke istana nampaknya sudah gatal. Li Su yang kala itu berusaha menenangkan mereka sebenarnya merasa khawatir dengan Lubu. Sebab orang-orang yang dibawa Liru adalah para prajurit elit serta para jenderal yang kuat-kuat. Ada juga dua pedang Tianshan di pihak musuh. Dan tak berselang lama seorang prajurit yang dibawa sama Liru keluar dari lorong pintu masuk. Dalam keadaan terluka parah, prajurit itu berkata kepada orang-orang Kim Wu Wei kalau mereka semua sudah kena tipu sama rencana yang dibuat oleh Lubu.
Apakah ini artinya Zhang Liao sudah kalah? Prajurit Liru itu kemudian diselepet sama Jenderal Wang dari Camp Wu Wei. Kehadiran prajurit Liru di sana bikin Camp Wu Wei berpikir kalau Lu Bu dan Zhang Liao yang lagi lawan para pengkhianat nampaknya sedang berada dalam bahaya, membuat suasana semakin ricuh. Demi mencegah Camp Wu Wei masuk, pada akhirnya Li Su menenangkan mereka semua, berkata kalau dia sendirilah yang akan masuk ke dalam, memberikan bantuan kepada Zhang Liao dan Lu Bu. Dengan kondisi Li Su yang masih terluka, tapi dia mau berkorban, bikin prajurit Camp Wu Wei respect kepadanya. Ketika berjalan ke arah gerbang masuk, Li Su merasa ada yang aneh. Kenapa suasana dari arah lorong rasa-rasanya begitu sepi? Anggapannya mungkin Zhang Liao sudah gagal melakukan tugasnya. Ya, itu memungkinkan sih menurutnya, mengingat Zhang Liao itu masih sangat muda dan belum matang. Tapi ketika melihat fakta yang terjadi, Li Su hanya bisa terdiam. Di antara banyak sekali jasad prajurit yang bergelimpangan di area lorong masuk, ada satu pria yang berdiri dengan tegas. Dia adalah Zhang Liao. Li Su bertanya-tanya dalam pikirnya, nih orang manusia apa bukan ya? Bisa-bisanya Lu Bu punya anak buah yang mengerikan seperti ini. Di dalam aula, di tengah pertarungan, Zhao Huo kena tusukan pedang di dada kirinya. Sebagai orang aneh yang tak bisa merasakan sakit, Huo malah menarik lengan musuh sampai pedangnya nancap semakin dalam di tubuhnya. Dan di saat itulah dia melepaskan pukulan, tapi tinjunya diselipin kunai, teman-teman. Bertepatan dengan Lu Bu yang juga mendaratkan sebuah serangan tusukan tombaknya kepada Dong Zhuo. Karena Dong Zhuo kini sudah terluka parah dan gak lama lagi bakalan mokat, sekarang yang tersisa cuma satu pedang Tianshan. Kondisi saat itu, Dong Zhuo sakaratul, Simai jalan di lorong gelap, Zhang Lei sama Goang abis bantai tim pengintai Liru, mengambil sesuatu dari tubuh pemimpin pengintai, dan Liru yang masih hidup ternyata menyeret tubuhnya sendiri yang bersimbah darah ke suatu tempat. Dalam keadaan sekarat seperti itu tanpa diduga, Liru yang menyeret tubuhnya masuk ke dalam jalan rahasia malah ketemu sama Simai yang datang bersama seorang bodyguard. Liru tidak menyangka akan ada orang luar yang mengetahui tentang jalan rahasia Chang'an ini. Karena Sima adalah keluarga pebisnis, pada akhirnya Liru akan memberikan suatu penawaran yang katanya sih cukup bagus. Sebentar kita akan dibawa ke sebuah puncak gunung. Di sana ada faksi Cao Cao yang cuma bisa memandangi awan tebal. Sama seperti Lu Bu, mereka saat itu lagi bahas kata-kata dari filsuf Meng Zi tentang Gunung Tai. Untuk saat ini Cao Cao dianggap sebagai pemimpin paling ideal di antara pemimpin faksi lain. Dia berani bertindak dan berbicara sesuai dengan apa yang dia inginkan, nggak kayak pemimpin lain yang pada munafik. Jenius ketiga Sui Jing mengakui hal itu, tapi tidak seperti Sun Yu, jenius kedua yang sekarang sudah gabung sama faksi Cao Cao. Si jenius ketiga ini nggak join sama dia. Setelah memberikan beberapa informasi terkait dengan Dong Zhuo, jenius ketiga pun pergi dari tempat tersebut. Dan sebelum pergi, Sun Yu sangat menyayangkan saudara ketiganya itu nggak gabung sama faksi Cao Cao yang diyakini tak lama lagi akan segera terkenal di dunia. Jenius ketiga merasa memang Sun Yu nggak salah pilih pemimpin yang mau dia ikuti. Sementara alasan jenius ketiga nggak mau gabung itu karena dia merasa jalan yang ditempuh Sun Yu sama dia itu berbeda. Strategi berperang Sun Yu itu terang, sedangkan strategi jenius ketiga itu gelap. Keduanya saling bertentangan. Kembali ke aula, menyaksikan Dong Zhuo yang masih hidup setelah kena tusukannya, Lu Bu cukup terkesan. Berbeda sama ayah angkat Lu Bu sebelumnya yang sama sekali nggak bisa melakukan perlawanan. Walaupun mereka berdua hampir punya tujuan yang sama, Lu Bu merasa kalau dia sekarang ada di terang, sedangkan Dong Zhuo ada di gelap. Setelah keduanya yaping-yaping sebentar, tak lama kemudian Li Su datang bersama dengan Zhang Liao sambil membawa surat perintah yang diambil dari tangan Liru. Karena semua rencana yang dibentuk Lu Bu sudah terlaksana, maka selanjutnya hanya tinggal melakukan rencana terakhir, membuat peran di mana Zhao Huo sang pemimpin prajurit sisa menerobos masuk ke dalam aula dan melakukan eksekusi terhadap Perdana Menteri Dong Zhuo.
kata Lubu selama Huo bergegas pergi keluar dan membiarkan semua prajurit di luar melihatnya, maka kerjasama di antara mereka akan dinyatakan selesai. Sekarang prajurit sisa sudah menjadi target sasaran seluruh pasukan Dongzhuo, dan Lubu berharap agar Huo bisa terus berjuang demi bisa hidup. Sebelum meninggalkan ruangan tersebut, Huo berjalan ke arah rak-rak sastra, menekan kunci tersembunyi untuk membuka sebuah pintu ruang rahasia. Berpikir Huo mau balik melawan, Lubu mengarahkan tombaknya ke arah pintu yang sedang terbuka. Ternyata itu adalah Sima Yi bersama dengan bodyguardnya yang sudah siap untuk menusuk Lubu dari atas rak. Kalau Lubu mau lanjut baku hantam di sana. Ketika mendengar Sima Yi yang sikapnya cukup sombong, Lubu sedikit memelintir tombaknya, memberikan sedikit ancaman. Tapi bodyguard yang dibawa sama Sima Yi bisa menjauhkan ancaman itu dari tuannya. Serangan baliknya bahkan hampir menebas kepala Lubu. Dan Chuan adalah prajurit sisa yang eksistensinya dianggap paling misterius di antara yang lainnya. Meskipun tuli dan bisu, kemampuannya tentu tidak bisa dianggap remeh. Sima Yi mengungkapkan kalau dia sendiri datang ke sana sesuai dengan kesepakatan, yakni untuk menjemput Wang Yun. Pada awalnya memang tidak ada kesempatan bagi pihak Sima Yi untuk bisa membawa Wang Yun keluar dari sana gara-gara Lubu menahannya. Tapi sekarang sudah berbeda. Faktanya bukan cuma Zhang Liao yang dapat surat perintah dari Dongzhuo, tapi Sima Yi juga dapat surat perintah yang serupa. Dan itu bukan surat perintah palsu, menunjukkan kalau sedari awal memang ada dua surat perintah yang asli. Dari arah pintu ruang rahasia, Liru yang taunya masih hidup kemudian menjelaskan ada dua surat perintah, yang satu untuk diumumkan ke Chang'an dan yang satunya lagi diserahkan kepada Tiandu, pemimpin pengintainya, untuk dikirim ke Xiliang. Namun pada akhirnya surat perintah tersebut malah didapetin sama prajurit sisa. Takdir itu memang sulit buat ditebak ya, sama kayak Donghua ini teman-teman. Sima Yi kasih paham kalau Wang Yun gak dilepaskan hari ini, maka surat perintah itu akan segera terkirim menuju Xiliang. Sampai akhirnya pasukan Xiliang yang berjumlah 150.000 orang akan segera datang ke tempat ini buat mendesak Lubu. Sima Yi sih pengennya tetap negosiasi, tapi Lubu yang merasa paling superior dan merasa punya dominasi penuh atas apa yang sedang terjadi gak mau melakukan negosiasi. Dia balik ngancem Sima Yi. Kalau dia gak mau menyerahkan surat perintahnya, maka Sima Yi dan Wang Yun akan dia bikin meninggol. Gertakan Lubu taunya nggak bikin tuan muda Sima merasa ngeri. Daripada takut mati, dia lebih takut kalau bisnisnya tidak berjalan dengan cantik. Menyaksikan pemandangan tersebut, Dongzhuo langsung tertawa bahagia. Gertakan Lubu ternyata nggak berlaku buat tuan muda Sima. Kalau mau main kejam-kejaman, nampaknya Sima Yi nggak kalah kejam sama Lubu, kata Liru di pojokan. Lubu yang kupingnya panas mendengar tawa Dongzhuo menyabet si ayah angkatnya supaya nggak bisa ketawa lagi. Jangan berisik, karena Lubu lagi mikir. Liru yang ada di pojok ruang tersembunyi juga harus mokai ketika Zhang Liao melesatkan pedang terbangnya. Setelah berpikir keras, pada akhirnya Lubu tetap tidak mau melakukan negosiasi sama Sima Yi. Sekarang prajurit sisa dianggap telah bersekongkol sama Liru, membuatnya jadi buruan Xiliang dan pasukan di Chang'an. Dan dalam situasi tersebut, Sima Yi masih tetap kekeh buat nyelamatin Wang Yun. Sangat aneh menurut Lubu. Bagi Lubu, perasaan seperti persahabatan itu nggak ada maknanya, yang ada cuma layak atau tidak layak. Di saat yang sama di tempat lain, Wang Yun di hadapan semua prajurit membacakan sebuah surat perintah baru yang dibuat sama Kaisar. Berisikan setelah Dongzhuo wafat di tangan sang pengkhianat, maka untuk selanjutnya Pak Tua tersebut bersama dengan Lubu akan menjadi penerus urusan pemerintahan dan mengawasi semua pejabat, menggantikan posisi Perdana Menteri Dongzhuo. Penyakit pria yang tidak bisa dihilangkan itu ada dua, kata Lubu. Pertama, suka wanita. Kedua, gila kekuasaan. Ya, Wang Yun sekarang memilih untuk berada di sisi Lubu karena sudah dapat kekuasaan. Lubu nggak mau katin Wang Yun karena dia masih berguna dan layak. Wang Yun akan dijadikan sebagai bidak yang bisa membuat para pejabat-pejabat tua kolot dinasti Han tunduk padanya. Untuk bisa menguasai istana, Wang Yun ini bidak yang sangat penting. Udah capek-capek mau diselamatin, tapi patua satu itu malah belok. Damn, Dongzhuo sudah disingkirkan. Penguasa dan menteri bersatu. Lubu akan menjadi sosok pahlawan penyelamat dinasti Han. Dengan bangga Lubu menyatakan bahwa pertunjukan yang ia buat sudah sangat sempurna. Congrats ya, kata Sima Yi singkat. Setelah memihak Lubu, Wang Yun meminta agar Lubu tidak menyentuh apalagi membunuh tuan muda Sima Yi. Akan tetapi Lubu nggak mau ngabulin permintaan satu itu. Lubu bergerak, Zhang Liao bergerak, dan Chuan mempersiapkan diri untuk melindungi sang tuan mudanya. Tapi sebelum baku hantam pecah, Huo menghentikan itu semua. Berikut dengan Sima Yi yang berkata,
Memang naskah yang Lu Bu bikin itu sangat sempurna, tapi Bang Sima juga punya kok naskahnya sendiri. Simai sudah mengetahui dengan kekuatan pasukan tempur serta lokasi strategis yang Lu Bu miliki saat ini, dia nggak bakalan gentar kalau kedatangan pasukan Sili yang berjumlah 150.000 orang untuk menyerangnya. Tapi gimana jadinya ya kalau ditambah 100.000 pasukan musuh lagi yang datang dari arah timur? Meskipun Lu Bu agak sibuk akhir-akhir ini, Simai yakin kalau dia pasti udah denger tentang faksi Yuan Shao yang habis bersih-bersih wilayah Jizhou, yang lokasinya nggak jauh-jauh banget dari tempat ini kan? Ya, 100.000 pasukan Yuan Shao bisa datang kapan saja untuk menghajar Lu Bu. Ada Sili yang di barat, ada Yuan Shao di timur. Jika keduanya menyerang di saat yang bersamaan, maka peluang menang buat Lu Bu kayaknya hampir nggak ada. Setelah mendengar naskah Simai, Lu Bu cuma bisa ceming sambil nyengir kesel dikit. Pada akhirnya Simai dan prajurit sisa bisa keluar dari wilayah musuh dengan selamat, tanpa membawa pulang Wang Yun yang memilih untuk jadi penguasa, mengambil jabatan yang dititipin sama Lu Bu buat dia. Sesuai dengan takdir ramalan, Dong Zhuo benar-benar tak bisa terhindar dari kematian meskipun sudah berusaha dengan keras. Kem Wu Wei dan prajurit lain semuanya menangisi wafatnya sang Perdana Menteri pada hari itu.